Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Umi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1. Jangan bosan-bosan ya. Pokoknya selalu belajar setiap saat bersama Miss Umi Bahasa Indonesia dan ditemani keluarga. Nah, kali ini Miss akan memberikan materi tentang informasi tersirat dan menurut kamus. Apa itu? Arti tersurat adalah informasi yang tertulis pada teks. Contohnya, kalau ini pada teks, informasinya terdapat pada teks, bukan yang menurut pemikiran kita atau perkiraan kita. Contohnya adalah buah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Serat, buah sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan vitamin di dalam buah dapat mencegah penyakit. Kandungan antioksidannya dapat mencegah kerusakan sel tubuh. Nah, informasi tersuratnya yang terdapat dari yang Miss Umi bacakan dari paragraf tersebut adalah berbagai manfaat buah bagi kesehatan tubuh. Nah, informasi tersurat ini ada dalam paragraf, tidak di luar paragraf atau tidak di luar bacaan. Itu ya. Berikutnya kita coba tebak. Kita berlatih mengerjakan informasi tersurat apa yang ada dalam teks atau paragraf. Hemat listrik dapat memperbaiki lapisan ozon yang rusak. Lapisan ozon yang semakin rusak merupakan salah satu dampak penggunaan listrik yang berlebih. Akibatnya, suhu udara di bumi menjadi panas, bahkan terkadang terjadi suhu yang ekstrem. Informasi tersuratnya apa kira-kira ya, Nak? Coba ditebak, dipikir dulu beberapa saat. Kita coba apa yang tersurat di dalam teks tersebut. Nah, pasti banyak yang betul. Informasinya adalah dengan adanya hemat listrik, maka lapisan ozon bisa diperbaiki. Itu kira-kira yang Miss sampaikan ada di dalam teks nggak? Insya Allah sesuai teks. Kita belajar yang tidak ada dalam teks sekarang. Apa itu? Yaitu informasi tersirat. Informasi yang tidak tertulis pada teks. Bagaimana mencarinya? Kita coba untuk melatih berpikir kira-kira kalau ada informasi atau kalimat seperti ini, kita bisa memaknai apa yang dimaksudkan dari kalimat tersebut, tapi tidak ada dalam teks. Itu namanya tersirat. Kita coba contohnya. Unit gawat darurat rumah sakit buka 24 jam. 24 jam. Informasi tersiratnya apa? Tidak ada dalam teks informasinya, tapi kita bisa mencoba berpikir kira-kira maksudnya apa? Yaitu unit gawat darurat rumah sakit bisa melayani pasien pada pukul 1 karena buka 24 jam. Berarti pukul berapapun bisa melayani pasien. Itu informasi tersiratnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita latihan. 1. Andre sakit gigi dan harus minum obat 3 kali sehari. Informasi tersiratnya adalah obat diminum sehari 3 kali dan sekali minum 3 kapsul atau tablet. Dari yang tersirat ini tidak tertulis dalam kalimat yang sebenarnya. Informasinya hanya Andre sakit gigi dan harus minum obat 3 kali 3 sehari. Di situ kita bisa mengambil informasi
bahwa minum obatnya adalah 3 kali sekali dan 3 kali sehari, dan sekali minum 3 kapsul atau 3 tablet. Bisa dimengerti? Yang kedua, kerjakan soal dari pukul 13 sampai 21. Informasi tersiratnya apa kira-kira? Ya, siswa tidak bisa mengerjakan soal setelah pukul 21. Atau bisa yang lain juga. Siswa belum bisa mengerjakan soal sebelum pukul 13 atau pukul 1 siang. Nah, kira-kira begitu. Arti tersiratnya tidak ada dalam teks. Bisa dipahami? Ya, Miss Umi yakin kalian bisa memahami tersurat dan tersirat. Satu lagi yang bisa kita pelajari yaitu arti menurut kamus. Kalau ini kalian bekalnya adalah punya kamus, buku kamus bahasa Indonesia, atau bisa pakai kamus online, KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Jadi tidak bisa kita mengartikan sendiri, tapi harus sesuai kamus. Contohnya, kita bisa mencari arti sesuai bidangnya, seperti misalnya bidang pertanian, fungisida. Apa maksudnya? Kita buka kamus, ternyata pengertiannya adalah atau maknanya zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan jamur. Yaitu bidang perdagangan. Contohnya istilah laba. Menurut kamus, artinya selisih lebih besar antara harga penjualan dan harga pembelian. Lalu kata rabat, menurut kamus potongan harga. Nah, ada istilah bidang lingkungan, repoisasi. Apa maksudnya? Kita cari artinya, yaitu penanaman kembali hutan yang pernah ditebang. Itu arti menurut kamus. Ini juga ada arti yang lain, yaitu kata membawa. Ini mirip-mirip. Membawa, menjinjing, menenteng, memanggul, menggendong. Semuanya perlu anggota tubuh kita yang bernama tangan. Bagaimana membawa? Membawa itu menurut kamus adalah mengangkat atau memindahkan sesuatu sambil berjalan atau bergerak. Menjinjing, membawa sesuatu dengan posisi tangan ke bawah dan tidak terlalu erat memegangnya. Menenteng, membawa dengan tangan sebelah saja. Memanggul, membawa di atas bahu, memanggul atau di sini ya. Menggendong, mendukung di belakang atau di pinggang. Kayak kalian masih kecil atau masih bayi itu digendong di belakang atau di pinggang, di sisi kanan atau kiri. Masih ingat kan? Nah, seperti itu arti menurut kamus. Mudah karena tinggal melihat kamus. Kalau ujian gimana, Miss? Ya tidak boleh melihat kamus, tapi kita bisa mengira-ngira. Kalau kita pernah mempelajari kamus artinya apa, pasti kalian bisa. Nah, ini dipraktikkan saja. Dibuka kamusnya baik online maupun pakai buku kamus bahasa Indonesia, misalnya tentang bidang pertanian, istilah bidang pertanian, insektisida, apa sih pestisida. Lalu bidang lingkungan, abrasi, erosi, dicari dari kamus ya. Bidang kedokteran, diagnosis, terapi, resep. Bidang kependudukan, urbanisasi, transmigrasi. Itu semua akan kalian tahu setelah kalian membuka kamus, gitu ya. Nah, terima kasih. Ini kita sudah belajar makna tersurat, tersirat, dan makna kamus. Kalau kalian mau berlatih, pasti akan cepat bisa. Pakai handout bisa, menyimak video Miss Umi beberapa kali juga pasti bisa. Itu dari Miss Umi. Terima kasih. Kalian semoga sehat selalu di rumah. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.